Hamilasud. Kepada Bapak disilakan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kini saatnya berfirmanlah bagi kami. Jadikan hati kami semua seperti tanah yang baik, tanah yang subur, supaya tidak ada benih firman yang menjadi sia-sia. Sebab kami sangat menyadari bahwa di mana Tuhan bekerja, di situ juga iblis bekerja. Karena itu tolong kami Tuhan. Kiranya kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang hina ini, urapilah kami semua. Berfirmanlah bagi kami. Dengar doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membaca seluruh bagian dari pasal 15 Roma ayat 1 sampai ayat 13. Sekali lagi kita membaca seluruhnya. Roma 15 ayat 1 sampai ayat 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Selamat Bakudapa, selamat tahun baru. Lama baru, kalau tidak salah terakhir datang 2023. Kalau tidak salah kan 2023.
Itu waktu akhir-akhir semester kalau tidak salah. Dan terima kasih untuk diundang lagi. Mungkin ada juga beberapa Bapak Ibu yang baru baku dapa. Ini untuk ketiga. Pertama di retret Kang di Tomohon, lalu 1 kali di sini dan ini kedua. Jadi ini sudah 3 kali datang, percayakan untuk melayani Bapak Ibu di sini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi pengetahuan umum secara teologi bahwa surat Roma ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 16 ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, bagian pertama itu pasal 1 sampai pasal 11. Itu lebih banyak bicara tentang dogmatika. Tentang apa yang harus kita percayai. Lalu mulai pasal 12 sampai pasal 16 dia lebih banyak bicara tentang etika. Apa yang harus kita perbuat. Jadi dari segi sistematika kita justru mendapat pesan bagus. Perbuatan yang baik harusnya selalu lahir dari iman. Iman selalu melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Tapi urutannya jelas. Dan ini kemudian sebenarnya salah satu prinsip yang harus terus-menerus diulang-ulang karena sampai hari ini saudara tahu juga masih banyak kekacauan pengertian tentang prinsip-prinsip ini. Jangankan kesalah mengertian dari orang-orang di luar Kristen terhadap kekristenan, bahkan di dalam kekristenan sendiri kayaknya belum tuntas dan itu harus menjadi juga tanggung jawab kita semua. Seolah-olah seolah-olah misalnya ketika kita mengatakan bahwa jadi misalnya seluruh pasal 1 sampai pasal 11 intinya adalah Paulus mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita diselamatkan karena iman. Kita tidak punya jasa apapun. Kita tidak punya sumbangsi apapun. Dalam istilah teologi ini dikenal dengan istilah monergisme. Sudah pernah dengar istilah itu? Monergisme secara sederhana berarti suatu konsep atau pandangan bahwa keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Tapi pada kenyataannya masih juga ada orang yang bahkan di kalangan, maaf ya buka-buka kartu, di kalangan kami para pendeta, di kalangan kami para sarjana teologi, masih banyak yang sampai hari ini tetap mempertahankan keselamatan itu harus menganut konsep sinergisme, bukan monergisme. Saya kasih contoh sederhana tentang ini. Mungkin juga banyak yang sudah sangat paham tentang ini, tapi karena memang konteksnya membahas Roma, maka saya harus menyentil lagi. Ada ilustrasi sederhana yang saya sering gunakan untuk menerangkan tentang istilah sinergisme dan monergisme. Ketika membicarakan doktrin keselamatan, secara khusus kami yang dari aliran teologi reform Calvinis memegang teguh prinsip monergisme. Tapi kita perlu mendapat informasi tentang ini. Saya pinjam nama, Ibu pinjam nama boleh? Ibu nama apa? Via. Ibu, ini cuma contoh. Kita berdoa, Ibu umur panjang, Tuhan berkati, sukses dan menjadi berkat. Amin. Ini cuma contoh. Ibu, ini cuma contoh. Perhatikan contoh ini. Ada orang tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. Namanya Ibu Via. Ibu, ini cuma contoh. Nggak sungguh-sungguh ini, cuma contoh. Oh, tahu berenang? Nah, yang tenggelam ini, saya lanjut. Dia tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. Tapi belum mati, hanya sedang menuju kematian. Jadi orang Manado bilang belum mati, marso jaba mati. Begitu dang, belum mati, tapi sedang menuju kematian. Nah, sementara dia tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter itu, tiba-tiba Tuhan berdiri di pinggir pantai dan berteriak, Ibu Via. Lalu waktu dia dengar Tuhan panggil, itu muncul semacam pengharapan. Nah, dengan tenaga tersisa dia berusaha muncul ke permukaan. Waktu sampai di permukaan laut dia lihat betul Tuhan yang panggil.
Maka dari pinggir pantai itu Tuhan membimbing dia. Berenang 5 meter ke kiri, berenang 5 meter ke kanan, terus. Singkat cerita, selamatlah dia sampai di tepi pantai, tidak jadi mati. Nah, ilustrasi ini kemudian diterangkan secara teologi begini. Keselamatan itu adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah aktif, manusia aktif. Allah punya peran, manusia punya peran. Allah punya jasa, manusia juga punya jasa. Allah punya sumbangsi, manusia juga. Jadi dua-duanya aktif, dua-duanya berperan, dua-duanya bersumbangsi. Dua-duanya ada sesuatu yang dikerjakan. Allah menawarkan, manusia memberi tanggapan. Nah, istilah yang dipakai dalam konsep teologi adalah sinergisme. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita pinjam nama lagi boleh? Ibu nama apa? Ibu ya? Ibu Lisa. Ini sama dengan tadi tapi ada perbedaan. Mari kita ulang. Ini cuma contoh, ini tidak sungguh-sungguh. Kita berdoa Ibu Lisa umur panjang, Tuhan berkati, hidup sukses, bahagia selamanya dan menjadi berkat. Ibu Lisa, sama dengan tadi. Ada orang tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. DP nama Ibu Lisa. Berbeda dengan tadi, dia sudah mati. So mati, so sampai di dasar laut, so ndak bisa apa-apa. Memang kalau so mati ndak bisa apa-apa. Dia so mati, so ndak bisa apa-apa. Tiba-tiba Tuhan menyelam ke dasar laut. Tuhan angkat dia, Tuhan bawa di pinggir pantai. Kong Tuhan hembus nafas baru. Kong dia hidup lagi. Nah, ilustrasi ini kemudian diterangkan secara teologi begini. Keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Allah aktif, manusia pasif. Allah berperan, manusia tidak ada peran. Allah berjasa, manusia tidak ada jasa. Allah yang punya sumbangsi, manusia tidak ada punya sumbangsi. Keselamatan itu adalah tindakan sepihak. Semata-mata tindakan sepihak dari Allah. Di dalam istilah teologi, ini dikenal dengan istilah monergisme. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu tahu, anak-anak yang di sini berapa jam dorang waktu di sekolah? 8 jam. Tapi sesudah itu mereka kembali ke keluarga, persekutuan kolom, persekutuan gereja yang salah satunya masih bermasalah dengan masalah-masalah mendasar ini. Sampai sekarang kita bilang, jangankan agama antar agama, di dalam kekristenan sendiri masih terbelah. Sebagian orang masih tetap mempertahankan keselamatan itu harus menganut konsep sinergisme. Tapi gereja-gereja yang beraliran reform, saya gereja Calvinis, berdiri teguh pada prinsip keselamatan itu harus menganut konsep monergisme. Sinergisme itu tidak alkitabiah. Sinergisme itu bukan ajaran Alkitab. Dan itu yang diterangkan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal 11. Keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Tidak ada jasa apapun. Nah, ketika kita mengatakan tidak ada jasa apapun, tidak sedikit orang yang bahkan teman-teman saya di kalangan sarjana teologi, mereka mengatakan begini, ini sebenarnya hal-hal mendasar kan? Saya yakin ini juga hal mendasar, Bapak Ibu tahu. Mereka masih mengatakan begini, bagaimana kita akan menerangkan Yakobus? Ketika Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Wah, kita bilang, jadi ini tantangan kita. Ini pergumulan kita. Pergumulan Bapak Ibu. Anak-anak yang datang dititipkan oleh Tuhan melalui orang tua di sekolah ini, mereka hidup dalam komunitas seperti itu. Dan karena itu memang harus berulang-ulang terus kita mengajarkan ini. Lalu mulai pasal 12, karena itu saudara perhatikan kalau membaca pasal 12, kata-kata pertama di pasal 12 adalah karena itu. Nah, tidak mungkin kan orang misalnya datang di satu rumah, atau misalnya saya tadi pas tiba di pintu gerbang, langsung baku dapat dengan security bilang, selamat sore Pak, karena itu, security, ini apa ini karena itu? Nah mungkin kan karena itu karena apa? Nah karena pasal 1 dan pasal 11 itu sebabnya pasal 12 itu dimulai dengan kata-kata karena itu. Karena kamu sudah diselamatkan oleh iman, maka kemudian mulai pasal 12 sampai pasal 16 dia tidak lagi bicara tentang perkara-perkara dogmatika, tapi lebih bicara tentang etika.
Dia mulai bicara tentang apa yang harus kita perbuat. Pasal 1 sampai pasal 11 bicara tentang bagaimana relasi kita dengan Allah Tritunggal. Lalu pasal 12 sampai pasal 16 itu lebih banyak bicara tentang bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Pasal 1 sampai pasal 12 bicara tentang apa yang harus kita percayai. Lalu pasal 12 sampai 16 itu bicara tentang apa yang harus kita perbuat. Jadi gambaran besarnya itu tentang Roma. Jadi ketika saudara membaca apa di pasal mana, saudara tahu itu dalam bingkai besar apa. Jadi satu kali lagi, pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang dogmatika. Lalu mulai pasal 12 itu lebih banyak bicara tentang etika. Nah, termasuk pasal 15 yang menjadi bacaan kita. Coba saudara perhatikan. Dia lebih banyak bicara tentang etika. Secara khusus bagaimana membangun relasi. Secara khusus sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga ini memang lebih bicara tentang, sekali lagi kita bilang dalam bingkai besar etika. Ini bicara tentang moral. Jadi sekali lagi saya katakan di awal tadi bahwa kita tetap melihat prinsip umum di sini bahwa iman selalu menjadi dasar perbuatan baik. Perbuatan baik selalu lahir dari iman. Iman tidak mungkin tidak melahirkan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik harusnya selalu lahir dari iman. Semua perbuatan yang tidak lahir dari iman. Karena itu misalnya kalau saudara membaca dalam Katekismus Westminster dikatakan perbuatan yang bagaimanakah yang boleh diterima oleh Allah. Maka di situ kemudian disebutkan 3 kriteria. Pertama, perbuatan itu harus lahir dari iman. Yang kedua, perbuatan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan itu tujuannya, motivasinya semata-mata adalah untuk memuliakan Allah. Saya kira ini hal-hal yang mendasarkan sebenarnya. Tapi memang harus diulang-ulang. Termasuk kalau saudara-saudara Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13 yang kita baca tadi, itu sebenarnya satu pokok yang dibicarakan 2 kali. Jadi satu kali lagi, ini sebenarnya dia membicarakan satu pokok, tapi dibicarakan 2 kali. Saudara perhatikan kalau baca dengan teliti ayat 1 sampai ayat 6, itu diulang lagi di ayat 7 sampai ayat 13. Polanya sama. Ayat 1 dan 2 bicara tentang bagaimana Rasul Paulus mendorong. Di sini dikatakan apa? Kita yang kuat wajib, bukan sebaiknya, tapi wajib. Kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yang menarik adalah Paulus mengidentifikasi diri dengan kelompok yang kuat. Dia tidak mengatakan begini kan, kamu yang kuat wajib menanggung yang lemah. Tapi kita berarti dia ikut memposisikan diri sebagai orang yang kuat. Maka kuat di sini umumnya kalau saudara-saudara membaca buku-buku tafsiran selalu mengatakan yang kuat di sini adalah dalam pengertian dalam perkara-perkara rohani. Orang-orang yang sudah lebih stabil imannya, orang-orang yang sudah banyak dibukakan rahasia-rahasia firman, orang yang sudah mengerti doktrin-doktrin yang benar, orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah, orang-orang yang sudah insaf tentang betapa besarnya anugerah. Mereka diposisikan sebagai orang-orang yang kuat. Karena memang pada kenyataannya sudah tahu bahwa di dalam kekristenan atau secara rohani pada umumnya, orang-orang Kristen itu masih bisa dibagi menjadi 3 kategori, bukan? Ada orang-orang, sebenarnya itu juga prinsip yang kayaknya diulang-ulang oleh Paulus di Roma. Pertama, ada orang yang disebut Kristen duniawi. Mereka menyebut diri Kristen tapi kelakuan mereka adalah kelakuan duniawi. Yang kedua, ada juga Kristen yang bayi secara rohani. Yang ketiga, ada orang-orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani. Itu di dalam gereja bisa dibagi seperti itu. Nah, Paulus mengidentifikasi diri. Ketika dia mendorong orang lain, dia merasa bahwa dia pun harus mengerjakan apa yang diajarkan itu.
Karena dia pertama telah menghidupi apa yang ingin dia ajarkan. Nah, ini menjadi penting, bukan? Seorang guru yang baik adalah dia yang pertama-tama menghidupi apa yang akan dia ajarkan kepada anak-anak. Amin. Rasul Paulus mengidentifikasi diri sebagai, oke, saya juga. Kamu, dia tidak mengatakan kamu yang kuat, tapi kita yang kuat. Menanggung kelemahan-kelemahan. Ikut bertanggung jawab. Kita tidak hanya memikirkan keselamatan kita sendiri. Kita tidak hanya menikmati atau memikirkan atau memperjuangkan kesenangan. Kesenangan di sini bukan dalam pengertian hedon, bukan. Tapi ini kesenangan yang suci, kesenangan yang bernilai kekal. Ini bicara tentang kesenangan yang ditemukan oleh orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Karena mereka tahu sekalipun berat kehidupan mereka di dunia ini, tapi mereka telah memiliki kepastian keselamatan, telah memiliki jaminan hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada kesadaran itu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang masih kategori di sini masih dikatakan lemah. Orang-orang yang belum insaf, anak-anak yang dititipkan oleh orang tua di sekolah ini. Bolehlah kita kategorikan mereka adalah orang-orang yang masih lemah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Lalu ayat 3 dan 4 Paulus menyebutkan dasarnya apa? Sama seperti Kristus. Dia mengatakan seperti Kristus. Seperti Kristus. Yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Di banyak tempat saya sering mengatakan begini, sebenarnya Yesus Kristus tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Rasul Paulus pernah bilang begini, kalau ada orang berani mati untuk orang benar, wah itu luar biasa. Tapi kalau ada orang yang berani mati untuk orang berdosa, itu cuma Yesus. Dan itu apa namanya? Kalau bukan anugerah. Amin. Seperti Kristus. Ini kemudian bagus sekali Paulus terangkan nanti. Saudara, saya yakin teman-teman tahu. Di Filipi pasal 2. Peristiwa yang di dalam istilah teologi dikenal dengan kenosis. Peristiwa mengosongkan diri. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi rela. Bukan paksa. Rela. Merelakan diri. Mengosongkan diri. Demi kita. Demi keselamatan kita. Demi kesenangan kita. Dia rela melepaskan hak-hak keilahiannya. Dia rela melepaskan hak-haknya untuk dipuji, dimuliakan, disembah, disanjung, dimasyurkan. Tapi dia rela kehilangan semua itu. Untuk apa? Untuk kesenangan kita. Satu kali lagi saya katakan, Yesus Kristus sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tapi ketika dia telah merelakan diri untuk melakukan itu demi kesenangan kita, harusnya itu menjadi pemicu. Itu yang harus mendrive kita, mendorong kita, menggerakkan kita untuk menolong orang lain. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang kita jumpa boleh berjumpa dengan Kristus. Secara sederhana seperti itu. Lalu ayat 4 dia bicara tentang selain Yesus Kristus, dia juga bicara. Selain mengacu daripada tindakan Kristus, dia mengingatkan bahwa itu juga yang dimaksudkan kenapa Alkitab ini ditulis. Jadi Alkitab juga dimaksudkan untuk menjadi dasar, untuk menjadi prinsip. Lalu ayat 5, ayat 6 dia mendoakan. Lalu pola ini terulang di ayat 7 sampai 13. Ayat 5-6 dia mendoakan. Setelah dia menasehati
Dia memberikan anjuran-anjuran. Dia mendoakan. Ini satu rumus yang bagus. Saudara perhatikan kalimat berikut. Dengan kata-kata kita, pengajaran kita sampai di telinga para murid. Tapi dengan doa-doa kita, pengajaran kita akan bertumbuh di dalam hati mereka. Amin. Satu kali lagi saya ulang kalimat ini. Dengan kata-kata kita, pengajaran kita mungkin sampai di telinga orang-orang yang mendengarnya. Tapi dengan doa kita lah pengajaran itu akan bertumbuh di dalam hati mereka. Kita tidak hanya sampai mengajarkan dengan berapi-api, dengan gigih. Tapi tugas tanggung jawab kita juga sebagai guru, sebagai orang-orang yang dipercaya untuk menolong mereka yang lemah adalah terus mendoakan mereka. Saya yakin itu sudah saudara lakukan. Tapi oke, karena ini konteksnya. Nah, pola ini diulang lagi di ayat 7. Sama, coba perhatikan. Ayat 7 ini mirip dengan ayat 1, 2. Lalu ayat 8, 9, 10, 11, 12 mirip dengan ayat 3, 4. Sama. Malah dia memperluas, dia mengutip banyak ayat. Paling kurang 3 kitab yang dikutip oleh Rasul Paulus. Lalu di ayat 13 sekali lagi dia mendoakan. Suatu pokok yang diajarkan sampai 2 kali. Berarti ini sedemikian penting. Sekaligus untuk menginspirasi kepada kita bahwa sekalipun mungkin kita sudah berulang-ulang mengajarkannya, kita jangan mengatakan sudah, yang penting saya sudah ajarkan, terserah dia mau bertumbuh atau enggak. Enggak bisa. Rasul Paulus seorang rasul besar, menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi kita. Saya kasih contoh tentang apa yang saya alami, teman-teman. Oke, tidak apa-apa Kang, Bapak Ibu saya panggil juga teman-teman. Saya tidak ingat apakah saya sudah pernah cerita ini di sekolah ini, waktu ibadah di sini atau waktu di retret di Tomohon. Tapi oke, kalaupun sudah saya ulang lagi. Beberapa tahun lalu, kira-kira 7 tahun yang lalu, torang pe alumni angkatan, saya kuliah tahun 2000, sutua sekali kita Kang. Mar saudara lahir itu toh. Sutua sekali kita Ibu. Kita kuliah tahun 2000. Lalu kira-kira 7 tahun lalu teman-teman telepon pengurus angkatan 2000 Fakultas Teologi. Orang bilang, "Hami, torang mau reuni, mau ibadah angkatan, baking di Tomohon." Oke, karena waktu itu saya masih pelayan di Tomohon. Lalu mereka bilang begini, karena ibadahnya di Tomohon, you yang pimpin. Saya bilang, oke, tapi kita minta torang dialog, kita enggak suka monolog. Mungkin kita presentasi kira-kira 20-30 menit, sesudah itu torang pakai waktu 2 jam untuk sharing. Bapak Ibu kita buka kartu lagi, kita tahu, mana usah bilang-bilang kita tahu di kalangan kami para sarjana teologi juga masih bermasalah. Bukan berarti saya sudah selesai, saya juga masih berjuang. Secara khusus menyangkut pokok-pokok ajaran gereja, terutama tentang doktrin keselamatan. Nah, karena saya tahu tidak sedikit teman-teman yang juga masih bergumul dengan ini, karena yang memang sama-sama sarjana teologi tapi tidak semua jadi pendeta, ada yang jadi ada petani, ada pengusaha, ada guru, ada jadi anggota dewan, ada jadi dosen, ada jadi macam-macam, ada jadi hukum tua, ada jadi luar so, enggak baku tahu semuanya. Lalu orang kumpul hari itu Ibu, jadi kira-kira 30-40 orang. Lalu mulailah saya menerangkan tentang 2 istilah tadi. Kira-kira setengah jam saya terangkan tentang istilah sinergisme dan monergisme. Lalu waktu sebelum masuk sesi diskusi, tiba-tiba ada kita teman tanya begini, angkat tangan, dia bilang, "Hami, kita minta ngana tanggapi ini." Apa? Ini yang datang, so ada sarjana, ada magister, ada
Ada dokter yang datang. Dia tanya begini, coba ngana tanggapi ini Hamilasut. Misalnya ngana ada 2 sepatu. Kita pernah cerita di sini? Kayaknya belum Kang. Dia bilang begini, misalnya ngana ada 2 sepatu, sepatu merek A dan merek B. Merek A dan merek B. Bedanya adalah sama-sama harganya 1 juta. Kita juga Bapak Ibu enggak tahu sepatu apa tuh harga 1 juta. Karena kita enggak pernah beli harga 1 juta. Kita enggak pernah beli sepatu begitu. Paling ini 180.000 diskon 50%. Nah, dia kasih contoh. Misalnya ngana ada sepatu merek A dan merek B sama-sama harganya 1 juta. Bedanya adalah begini. Yang merek A orang cuma ada kasih. Dia pergi kerja di mana kayak begitu. Lalu setelah pulang karena dia banyak hasil yang dia bawa. Lalu dia bilang, Hamilasut, kita mau kasih hadiah pengana sepatu harga 1 juta. Betul-betul hadiah. Betul-betul diberikan dengan cuma-cuma. Satu lagi sepatu merek B harganya 1 juta. Tapi itu ngana dapat oleh dia bilang. Ngana tabung 1 tahun. Tabung hemat sana, hemat sini, hemat sana, hemat sini. Lalu setelah 1 tahun, ngana buka celengan ada 1 juta. Lalu beli sepatu. Sekarang kita mau tanya pangana. Ini dia bertanya pagi. Kita mau tanya pangana Hamilasut. Mana sepatu yang ngana anggap sangat berharga? Sepatu yang orang cuma ada kasih. Atau sepatu yang hasil kerja keras, hasil keringat. Kita semua mulai begini. Duk. Kita bilang, kawan apa sih maksudnya? Lalu dia bilang begini. Hamilasut, ngana tahu enggak? Saudara perhatikan nih. Dia bilang begini Pak kita. Hamilasut, ngana tahu enggak? Kenapa konsep keselamatan di dalam kekristenan itu kadang-kadang dianggap remeh-temeh? Karena konsep hadiah diberikan dengan cuma-cuma. Apa istimewanya sementara konsep keselamatan di dalam agama-agama lain dianggap begitu bernilai, begitu tinggi, begitu berharga, begitu hebat derajatnya. Karena mereka memperoleh itu dengan kerja keras, dengan banting tulang, dengan melakukan apapun untuk memperoleh keselamatan. Ngana tahu enggak itu Hamilasut? Karena itu wajar orang pe konsep dianggap remeh, dianggap hina. Dah kasih kuat deng cuma-cuma. Sementara dorang mesti berjuang dulu kawan. Coba ngana tanggapi. Wah, saya waktu itu Bapak Ibu, jangankan DP jawaban, sedang DP pertanyaan baru itu kali kita dengar. Kita bilang Tuhan, kita mau jawab bagaimana ini? Sementara tadi kita so mati-matian bela bahwa keselamatan itu mestinya mengandung konsep monergisme. Tapi sepersekian detik tiba-tiba saya percaya Tuhan mengingatkan. Kita bilang begini, oke, kawan, kita mau tanggapi ngana cerita dan kita cerita. Kira-kira 10 tahun yang lalu, waktu saya masih pelayanan di Tondano, setelah selesai ibadah minggu, tiba-tiba ada seorang penatua bilang begini, Pendeta, boleh kok orang mau piwa besuk di Malalayang? Oke, orang pergi. Lalu karena dari Tondano datang satu mobil yang agak besar, jadi kira-kira orang ada 7 atau 8 orang. Nah, selesai pelayanan di rumah sakit di Malalayang, singkat cerita, singgahlah orang di satu tanpa es. Lalu, so masuk ini, so setengah jam dah habis tuh es, nggak ada tuh mau berdiri. Kita pikir-pikir kayak pada orang semua ada duduk-duduk ini. Mar memang berani siapa berdiri dia akan diminta pertanggungjawaban. Mar waktu itulah kita, oke, kita berpikir yang paling adil ini kan BMM, bayar masing-masing. Oke. Kita bilang kalau tuh ibu penatua bilang BMM bayar. Waktu itu memang kita juga punya uang, cuma kira-kira boleh bayar 3 atau 4 orang. Tapi kita berani bilang di mimbar ini, seumur hidup jadi pendeta, saya tidak pernah memanfaatkan kependetaan saya untuk minta gratis-gratis, tidak pernah. Kita banyak kali bersedia bayar, tapi hari itu cuma boleh bayar mungkin 3 atau 4. Nanti kalau kita cuma bayar itu yang ini pendeta pilih-pilih, padahal memang cuma itu tapi doi. Tapi oke, kita tunggu BMM yang paling adil kan? Tapi sebelum BMM, tiba-tiba tuh penatua, berdiri dia pergi kasir. 3 menit kemudian dia balik, dia bilang, Marjo semua terus Tondano orang. Lalu rame-rame orang yang duduk bilang, kong ini bagaimana? Dia bilang, sudah beres. Apa artinya beres? Tiba-tiba orang bilang, rame-rame orang bilang, jadi ini gratis dang? Dia bilang,
iyo. Sekarang, kata gratis dalam konteks cerita tadi, apakah maksudnya tidak bayar? Gratis dan Penatua bilang iyo. Mari kita mau tanya apa teman-teman, Bapak Ibu Guru. Gratis maksudnya tidak bayar? Ya? Harusnya bayar, tapi sudah dibayarkan. Es itu harusnya bayar. Marpe sampai pat orang sudah jadi gratis karena ada yang sudah bayar akang. Kita bilang begini Pak Tutamang itu. Kawan, mana tahu enggak? Keselamatan juga begitu. Saya yakin keselamatan itu bernilai kekal. Keselamatan itu mahal. Keselamatan itu mestinya bayar. Masalahnya orang tidak mampu bayar. Keselamatan itu mesti bayar. Marpe sampai pat orang sejadi gratis. Karena ada yang bayar akang, dia nama Yesus Kristus. Dan dia bayar itu di atas kayu salib yang dia darah. Amin. Satu kali lagi kita bilang, kita yakin kok. Keselamatan itu mesti bayar. Masalahnya kita tidak mampu bayar. Harusnya bayar, tapi sampai ke kita sudah jadi gratis. Karena ada pihak yang bersedia membayarnya untuk kita. Dan itu adalah Yesus Kristus. Lalu kita bilang, jadi kawan, kalau nggak mau tanya apa kita, mana sepatu yang akan kita hargai? Jujurnya kita akan hargai sepatu yang hasil keringat tadi. Bukan yang hadiah. Tapi keselamatan kawan tidak sesederhana ngana mau contoh tuh sepatu itu. Bagaimana? Tiba-tiba dia bilang begini teman-teman. Hamilah sud kita mau mengaku dosa. Kenapa? Ini katu mahasiswa pertanyaan dari 7 tahun lalu. Mari kita tidak tahu mau jawab apa. Sudah tahu? Dia sekarang dosen di sana itu. Pokoknya dia dosen sekarang. Kok kita bilang begini, jadi kawan sampai mahasiswa itu lulus karena tidak kasih jawaban. Dia bilang kita lenin mau jawab apa? Kita bilang kenapa dosa double kawan. Karena si sesat pak dia, kalau dia pulang pergi jemaat dia si sesat lah itu jemaat. Hal-hal ini kenapa harus diulang? Paulus pun harus mengulang. Karena masalah-masalah itu. Bahkan dia sekarang seorang dosen teologi. Di kampus yang akan menghasilkan sarjana-sarjana teologi. Saya bayangkan itu pergumulan yang dihadapi oleh gereja. Di antara Bapak Ibu mungkin ini tidak ada masalah. Tapi anak-anak kita yang datang di sini. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka juga dididik oleh orang-orang seperti itu. Ini perjuangan kita. Kita sudah menikmati penerimaan Kristus. Harusnya itu yang mendorong kita untuk memastikan anak-anak yang dititipkan oleh orang tua juga menemukan cinta, menemukan keindahan, menemukan kemuliaan yang telah kita nikmati, bukan? Satu kali lagi saya ingatkan. Apa yang akan mendorong kita melakukan itu dengan mati-matian? Harusnya Kristus. Sedalam apa cintamu kepada Kristus, itu akan mempengaruhi sebesar apa perjuanganmu memenangkan jiwa bagi Kristus. Semakin engkau dalam mencintai Kristus, harusnya itu semakin kuat mendorong engkau untuk menyambut setiap orang yang datang dan membawa kepada Kristus. Tapi sebesar apa cintamu kepada Kristus bergantung pada sedalam apa pengertianmu tentang penderitaannya. Semakin dalam kita mengerti penderitaan Kristus, maka semakin besar cinta kita kepada Kristus. Satu kali lagi saya katakan kalimat ini. Sedalam apa cintamu kepada Kristus ditentukan oleh sedalam apa pengertianmu tentang penderitaannya. Semakin dalam engkau mengerti penderitaan Kristus, semakin engkau mencintai Kristus. Semakin engkau mencintai Kristus, semakin besar gelora untuk melihat orang-orang yang datang menemukan sukacita. Setelah mereka selesai dari tempat ini, mungkin mereka tidak pulang di satu kampung,
Mungkin mereka tidak pulang di satu rumah, mungkin mereka tidak berjumpa di satu tempat kerja, tapi niscaya mereka tetap satu hati dan satu suara memuliakan Allah Tritunggal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur sekali ini lagi kami diingatkan tentang apa yang Kristus telah lakukan bagi kami. Dan itulah yang seharusnya mendorong kami untuk melakukan bagi orang lain. Terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang Tuhan berikan kepada kami. Beri kami hati yang mengenal Kristus, hati yang menjadi tahta Kristus, hatinya Kristus, supaya setiap orang yang kami jumpai boleh melihat keagungan Kristus di dalam dan melalui kerja-kerja pelayanan kami. Teruslah insafkan kami tentang hal itu Tuhan, sekarang dan seterusnya dan selamanya. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya bahwa oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami tidak akan diterlantarkan, kami tidak akan dibiarkan, justru kami akan diberi kekuatan untuk melakukan itu. Biar setiap kami memiliki kerinduan terbesar melihat orang lain diselamatkan, melihat orang lain mengenal Kristus, melihat orang lain memuliakan Kristus, dan itu akan menjadi kesukacitaan bagi kami di setiap saat, di setiap hari. Biarlah setiap kali, setiap saat, setiap musim kehidupan itu menjadi kerinduan terbesar kami. Betapapun tidak mudahnya itu, tolong kami Tuhan. Sebab hanya dengan cara itulah Kristus terus dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Berkatilah Bapak Ibu, para pengajar, para staf, para pimpinan, dan semua pihak, semua pemangku kepentingan di sekolah ini. Berkatilah Tuhan, supaya tetap memiliki kesehatian dan dengan satu suara terus memuji memuliakan Allah. Dan sekolah ini akan terus bersinar. Sekolah ini akan terus menjadi penyebab kebaikan. Sekolah ini akan menjadi inspirasi. Karena sekolah inilah yang meninggikan Kristus, memuliakan Kristus. Tuhan berkati secara khusus para pimpinan yang Tuhan percayakan untuk memikul tanggung jawab yang tidak mudah. Pakai terus mereka Tuhan. Beri hikmat, beri kecerdasan, beri kecakapan, beri bijaksana untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang diembankan. Tentu berkati juga keluarga kami masing-masing. Harapan-harapan kami, doa-doa kami di sepanjang tahun ini. Kami tahu, asal Tuhan tidak meninggalkan kami, itu cukup bagi kami. Maka tolong kami supaya kami terus berjalan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Pimpin terus hati dan pikiran kami, supaya untuk seterusnya dan selamanya kami boleh terus hidup memuliakan Engkau. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan terus memberkati kami, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarkan doa kami Bapa, dengarkan permohonan kami. Yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.